Jadi saya ulangi ya, Bapak satu tadi mengenai bagaimana mau merubah pemerintahan itu, ya yang dirubah itu harus seluruh kelompok itu, gerombolan itu. Contohnya oligarki itu ya, kalau mau ganti 9 naga, yang ganti nomor 9 naga nomor 9, itu kita harus ketemu Papa Naga. Papa Naga, dan itu juga kita harus bunuh naga nomor 10 dulu. Baru bisa membunuh nomor 9, karena naga nomor 9 itu penjaganya atau apa backingannya naga nomor 1. Itu kalau kamu ke Pantai Indah Kapuk, naga yang ada di pik 2 itu, ya itulah 9, naga 9 nomor 9. Oke? Nah, kalau mau mengganti rezim pemerintahan itu satu gerbong lokomotif. Dari kepala stasiun, lokomotifnya itu sampai gerbong 1, gerbong 2, gerbong perempuan, gerbong laki-laki itu semua orang Solo. Ya, Kapolri itu dari Kapolres Solo. Ya, Pak Agus Subianto itu dari Kodim Solo. Ya, Pak Maruli itu anaknya kepala rombongan Solo, ya, Luhut Panjaitan. Jadi kalau mau merubah itu dari mana? Untung Angkatan Darat, Laut, Udara. Pak Tony Harjono itu sekretaris militer Presiden Jokowi, ya, Sesmilpres. Untung satu angkatan itu, Angkatan Laut itu nggak bisa masuk orang Solo karena di Solo nggak ada laut, nggak ada dan Lantamal Solo itu nggak ada, adanya di Semarang. Maka itulah Angkatan Laut itu selamat gitu loh. Jadi opo iya Pak Panglima itu dari Angkatan Laut? Loh, ada Laksamana Widodo, Laksamana Sudomo, itu dulu Panglima dari Angkatan Laut, ya, itu. Nah, yang nomor 4, ya, itu untuk merubah Republik ini ya, harus mengerti perang. Kalau nggak mengerti perang, ya seperti jenderal-jenderal 45 jenderal yang saya ketemu ini tuh ngomongnya begitu. Ya opo iya Pak Gun. Ada satu dirjen Kuadhan, saya ajak ngobrol, nih Pak kita harus merubah TNI Pak. Opo iya Pak Gun. Gitu. Karena dirjen Kuadhan ada dirjen Strahan, ada dirjen dirjen ada 5, belum sekjen, belum ada irjen, belenger kamu. Jadi untuk merubah sebuah pemerintahan itu harus mengerti perang. Perang itu harus berkaitan. Kalau mau memberantas tadi naga nomor 9 ya, itu harus ada yang disebut semangat sekasur sedulur sesumur. Sekasur sedulur sesumur. Jadi perkaranya itu mulai dari Faisal Basri mengatakan ada penyelundupan 5,6 juta nikel yang dilakukan oleh Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Ya Erick Thohir dulu yang kita babat. Maka ada Roh, Saratoga, Merdeka Cooper, Taur Bersama, dan Toba Sejahtera. Itu yang di take down. Kalau enggak, dari mana mulainya? Nah, ternyata bahwa geng Saratoga itu adalah berhubungan dengan Astra. Astra itu partnernya Toyota. Toyota 14 hari mati lampu di Jepang. Daihatsu itu dilarang ekspor di Indonesia itu karena apa? Uji tabraknya Daihatsu itu dengan Toyota itu kan satu brand yang dibagi dua. Jadi Daihatsu belum ada uji tabrak. Maka Daihatsu se-Indonesia itu nggak boleh diekspor. Mangkrak ribuan ratusan ribu Daihatsu itu Xenia itu mangkrak berbulan-bulan bertahun-tahun nunggu uji tabrak. Setelah sedulur ya sekasur. Nah, ternyata ekspor nikel itu kan ke Cina ya. Artinya mafia nikel itu berhubungan dengan Cina. Dan Cina itu mengutangi Indonesia lewat utang gelap Cina. Nah, akhirnya terjadilah perang utang gelap Cina yang disebut perang SDC, Shadow Banking China. Ya, tanggal 25 Mei tahun 2025 itu Perdana Menteri Li Qiang berkunjung ke Indonesia. Nah, ketahuan kan kalau misalnya kita pergi ke Beijing, tanda tangan di situ semua dokumen bahasa Cina, kita nggak dikasih kopinya. Ketika Li Qiang itu Perdana Menteri Li Qiang datang ke Jakarta, nyanyi-nyanyi Congkok Iwa ini, dokumennya ada bahasa Inggris yang ada di Jakarta karena kan kamu mau penyelenggaranya kan Jakarta.
Maka setelah geng trio Erick Thohir itu di take down, lanjutannya kemana? Ke Xi Jinping. Loh Pak, bagaimana caranya membunuh Xi Jinping? Loh, nggak usah khawatir. 12 jenderal di Cina itu mati karena dituduh kudeta melawan Xi Jinping. Di sana itu ada Central Military Committee, CMC. Kalau kata kita itu Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kasau. 5 orang dibunuh di Beijing. Dituduh kudeta lawan Xi Jinping. Xi Jinping itu udah keok, pasrah bongkoan karena apa? Tentara di sana kan ada Pangdam Daerah 1, Pangdam Daerah 2, Pangdam Daerah 5, ya kan? Di antara pangdam-pangdam itu sendiri saling bunuh. Kamu bayangin, Zhang Yuxia itu, Panglima TNI-nya Cina, itu teman SD-nya Xi Jinping, itu pun dibunuh. Jadi yang membunuh itu adalah teman sekolahmu. Bayangin itu ya, kalau kamu di Indonesia, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau mati. Bagaimana kamu mau kemana? Lu mau kemana? Gitu loh, itu kondisi sedulur, sekasur, sesumur. Sampai Xi Jinping juga keok, maka dari itu, bulan tanggal 25 Mei itu Donald Trump berkunjung ke Cina, itu sebagai pemulihan, recovery, dari perang shadow banking China. Artinya, Cina tidak melawan ketika Venezuela diserang. Cina tidak melawan ketika Iran diserang. Cina tidak melawan ketika Ukraine diserang atau Rusia diperangi. Cina tidak melawan ketika ada 12 jenderal itu dibunuh Xi Jinping itu. Xi Jinping cicing wae, nggak melawan gitu loh. Artinya tidak pernah ngebom Taiwan gitu loh. Oleh karena itu, Xi Jinping sudah tunduk. Maka nanti bulan September Xi Jinping berkunjung ke Amerika. Pemulihan dagang. Sedulur sekasur sesumur itu sudah dibunuh. Ya, mulai dari Saratoga, Adaro, Merdeka Cooper, Tower Bersama, Toba Sejahtera, sampai kepada Central Military Committee, ya, Politbiro di Cina, itu sudah dibunuh 5 orang dari 7 orang anggota Central Military Pusat. Oke, nah, jadi bagaimana caranya merubah Republik Indonesia ini supaya bisa sembuh? Ya itu tadi, yang diserang itu bursa efek, ya, maka sekarang itu saham BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri. 4 bank itu sahamnya turun 50%. Kalau masing-masing nilai kapitalisasinya 3.000 triliun, itu udah hilang 5.000 triliun dari pasar saham di Bursa Efek Jakarta. 5.000 triliun check out. Itu loh. Jadi yang diserang itu ekonominya, sehingga apa? Kita sekarang itu kesulitan dolar. Karena kesulitan dolar, karena apa? Karena kita utangnya selalu dalam bentuk yuan, bentuk pandapon. Ya. Nah, Menteri Keuangan itu sudah diberitahu oleh IMF bahwa kamu mau nggak ngutang sama IMF? Oh enggak, kita masih fundamentalnya bagus, duit kita banyak. Bulan depan dia ke Pandabon lagi, ke Cina lagi, ke Beijing lagi. Kalau Purbaya itu ngutang ke Pandabon, padahal perangnya itu ya di shadow banking China itu, utang Cina itu yang diperangi oleh Donald Trump. Pada tanggal 25 Mei tahun 2025 itu terjadi percobaan kudeta di Cina. Indonesia doyan banget bikin Pandabon. Sekarang bikin Patriot Bond. Jadi kita itu konglomerat suruh bayar utang lewat dia beli Patriot Bond. Nah, kita lanjut ke babak 3 ya.